Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat memenuhi undangan Ibu Diana CGP Angkatan 11 dari TK Teratai 2 dari Kabupaten Wonogiri yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi untuk melengkapi tugas PGP-nya. Salawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada yang terhormat Kepala TK Teratai 2, yang saya hormati pendidik TK Teratai 2 dan rekan-rekan tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan, saya akan menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan hari ini. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk melengkapi tugas diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Diana Ambarsari untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Diana Ambarsari. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin berdiri ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, terima kasih karena telah menghadiri undangan saya di sini, telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan untuk memenuhi tugas saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, yaitu aksi nyata. Selanjutnya langsung saja ya Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Ambarsari dari TK Teratai 2. Saya CGT Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Sebelum kita mulai diseminasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu semua. Nanti pertanyaan ini silahkan ditulis di dalam post-it ini sendiri-sendiri ya, buatan sastirunan. Apakah ibu-ibu setuju bila nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jenengan tulis setuju dan tidak setuju. Nanti setelah di akhir kita akan tahu jawaban kita sudah benar apa masih kurang, ya. Nomor 1, yang memberikan hukuman itu ini soalnya tidak bisa langsung. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju napa mboten? Mang tulis. Dan nomor 2-nya nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nomor 2. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah.
Keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Pun nggih. Niku jawabannya disimpan dulu, nanti setelah selesai kegiatan ini kita akan membuka kembali jawaban kita. Selanjutnya kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk bertindak, berpikir, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nilai-nilai itu yang kita terapkan, nilai positif apa negatif, Ibu-ibu? Positif apa negatif? Positif. Lah, nilai-nilai positif itu apa saja? Contohnya, nilai positif? Jujur. Apa boleh? Tanggung jawab. Terus apa boleh? Disiplin. Terus apa boleh? Ya, mandiri. Itu penjenengan sudah tahu ya tentang nilai-nilai positif. Jadi budaya positif itu adalah serangan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 7. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari kesekian ini, apakah ibu-ibu sudah tahu di antara salah satunya? Belum. Oh, belum. Ya, kalau belum kita belajar bersama, nggih. Saya di sini juga belajar bersama penjenengan. Bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih pintar. Kita belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan, coba kita mau bermain genggam tangan, ya, dua-dua ya, berpasangan dua-dua. Yang satu menggenggam, yang satu mencoba untuk merayu, untuk membuka genggaman temannya. Dua-dua. Sing siji nyekel, iki dibayangke. Iki enek jero kene, iki enek sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dibuka, meskipun itu dengan berbagai cara, dibujuk dengan berbagai cara. Lah, koncone sing siji, nah, iso bujuk kok ora. Ya, silahkan sekarang praktekkan. Monggo, dua-dua. Rayu lah. Oh, dikai panganan. Yo dikai panganan ora payu. Ya, dikai. Oh, ya. Iya, pintar sekali berarti ya. Ya, setelah tahu ini berarti kontrol itu berada di mana, Ibu-ibu? Diri sendiri. Iya. Jadi kontrol itu ada diri kita sendiri. Meskipun itu kita mendapat bujukan apa saja, kalau kita memang tidak mau, berarti ini genggaman ini pasti tidak akan dibuka. Tapi kalau kontrol kita, ada uang. Karena memang kontrol kita mau melihat apa tadi? Uang. Ya.
Itu karena keinginan kita yang menginginkan imbalannya tadi, ya. Gampang goyah ya. Iya, berarti kontrol itu berada di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa? Berapa? Ya, 1. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, iya. Kreatif dan bernalar kritis, iya. Kalau TK biasanya sudah dinyanyikan ya? Belum. Selanjutnya pergeseran paradigma teori kontrol tadi, ilusi guru. Kita sebagai guru, biasanya kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Apakah benar ilusi penjenengan bisa mengontrol murid? Ya. Seharusnya benar atau salah, Bu? Salah ya. Itu ilusi kita sebagai guru. Biasanya kita itu berpikiran bisa mengontrol murid kita, padahal itu juga keliru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya memberikan hadiah atau penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan atau hadiah, kita berpikir akan membuat anak semakin baik. Tapi itu apakah benar? Tidak. Itu tidak akan efektif jika jangka panjang ya. Pokok bendino, sesuk meneh, setahun dikai hadiah terus. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ilusi bahwa kritik akan membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, biasanya siapa yang di sekolah sering membuat rasa bersalah dengan muridnya? Kayaknya apa ta? Orang masaknya Bu Guru, wis mulang dhewe. Bu Guru kesel kaya ngene. Nang sakit. Ya. Siapa pernah? Pernah. Itu membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ayo, nggak PR. Wah, kita tidak boleh ya. Iya. Iya. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, stimulus responnya realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Genah berbeda nggih, mosok podo. Terus selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Napa nggih? Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena pikiran orang itu beda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, betul? Salah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kalau menurut teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Betul nggak? Karena meskipun itu kalau kita menganggapnya tidak baik,
Belum tentu yang melakukannya itu seperti itu, karena pasti dia mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Dan kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kados wau, genggaman tangan wau, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol kita. Saya bisa, sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang harus dibujuk apa-apa, terus orang kuenya langsung dipaksa. Terus kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak memaksa, tapi menggunakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dia itu masih berpikirnya menang atau kalah. Kalau teori kontrol, berpikirnya menang dan menang, sama-sama. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan seorang mendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi ya, disiplin positif kita mengacu pada nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi mengacu ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kira-kira ibu-ibu silakan memilih. Apakah pilih yang nomor 1, apakah yang nomor 2, apakah yang nomor 3? Monggo dibaca dulu. Yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pilih nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3? Nomor 3. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita tidak bertindak hanya menghindari hukuman, nggih. Seumpama aku ki nganggo helm ben ora kenekan tilang. Berarti kita memakai, kalau yang nomor 3, kita memakai helm karena kesadaran diri untuk keselamatan diri. Kalau nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin aku nganggo helm, aku ke hadiah. Di alam ya. Itu ibu guru sudah pakai helm, cantik sekali. Dari Pak Polisi ya. Tidak ya, karena kita sudah sadar untuk keselamatan kita sendiri. Yang nomor 3. Ya. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada bedanya ya. Satu saja. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan dan harus terjadi. Nek konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nek restitusi merupakan pilihan. Lanjut saja, Mbak. Yang banyak tadi dibaca nanti saja ya, yang banyak. Ini berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu yang namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi.
bersifat terencana, sudah disepakati. Terus bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Jadi nek konsekuensi iki tidak sudah terencana. Itu sudah direncanakan dan disepakati, tapi yang membuat hanya guru, murid tidak membuat ya. Seperti peraturan. Zaman dulu tata tertib. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau yang restitusi itu carane menyelesaikan masalah, kita mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu yang namanya restitusi. Berarti antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling baik itu nopo? Restitusi. Apakah di lembaga ibu-ibu masih ada yang melakukan hukuman untuk murid? Tidak ada. Apakah masih melakukan konsekuensi? Kadang-kadang. Oh iya, kadang-kadang. Apakah sudah melakukan restitusi? Mungkin ibu-ibu di sini sudah melakukannya, hanya saja belum tahu. Oh, ini yang namanya restitusi. Seperti itu. Oh ya. Setelah tahu tadi penjelasan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita jawab pertanyaannya. Konsekuensi atau hukuman? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu? Apakah itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan di meja. Apa? Konsekuensi. Apa mau? Kan ada ketentuan kalau coretan meja harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Saat pelajaran PJOK. Oh ya. Konsekuensi ya karena ada pelajaran PJOK. Ya, berarti sudah paham ya, Bu ya. Ya. Ya, next. Dihukum oleh penghargaan seperti tadi. Sangat berpengaruh ya karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, apakah kita setiap saat akan memberikan hadiah? Kalau jangka panjang, sesaat itu bisa kita memberikan. Tapi kalau terus-menerus sampai beberapa bulan, apakah terus-terusan? Tidak akan ya. Penghargaan tidak efektif. Apakah efektif dengan memberikan? Tidak. Penghargaan merusak hubungan. Benar apa salah? Benar. Pasti ada anak sing dikei hadiah kok kae wae lho. Pasti ada yang marry. Betul. Pasti merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, pasti kita tidak akan tepat. Penghargaan mengurangi kualitas. Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas yang lain kalau kita memberikan penghargaan hanya ke salah satunya. Penghargaan menghukum. Benar ya? Hukum. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Ini kelanjutan. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Next. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya,
keyakinan kelas. Ibu-ibu sudah membuat, kenapa toh keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang mau menjawab? Monggo. Siapa yang tahu kenapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Silakan menjawab. Oh ya, dibuat bersama-sama. Kalau peraturan kelas hanya dibuat oleh guru sendiri dan murid harus ya, kalau peraturan yang membuat adalah guru sendiri dan anak harus melaksanakan. Next. Ya, seperti tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena ada aturan. Nah, karena ada aturan yang mewajibkan kita memakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk menjaga kesehatan ya, dan kebersihan. Next. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Jadi benar sekali, keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan warga kelas atau sekolah ya. Itu kita tinggal tingkatnya, tingkat sekolah apa tingkat kelas. Kalau TK kan biasanya ya sekolah ya kelas ya, karena hanya ada satu. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, yang berarti yang bawah itu peraturan. Peraturan sing gawe guru-gurune. Nek zaman dhisik tata tertib. Next. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Peraturan dulu ya, karena memang anak-anak itu belum tahu keyakinan. Jadi, pertama biasanya anak-anak menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti guru yang membuat menjadi kata positif. Mencatat semua masukan dari murid. Ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ya, tadi saya juga baru buat. Di sana, ya kemarin juga sudah buat. Tapi kecil, anak-anak itu sering melupakan keyakinannya sendiri. Jadi tadi membuat lagi, kita mengulanginya lagi, terus anak-anak menempel cap jari. Tadi berarti kalau cap jari sudah janji apa belum anak-anak? Saya tadi bilangnya gitu sama anak-anak. Janji Bu, kita sudah janji untuk menepati. Cap semuanya, Bu Guru juga cap tadi. Seperti itu. Itu kalimatnya tadi kalau anak-anak di dalam kelas sebelum istirahat. Tadi anak-anak menyebutnya tidak boleh keluar sebelum jam istirahat. Kadang kan kalau di sini itu anak-anak itu kan banyak SD ke sini. Terus yang sini yang sudah selesai mengerjakan ikutan keluar. Jadi tadi ada anak yang menyebutkan peraturan gini. Kalau belum istirahat tidak boleh keluar, Bu. Jadi saya menggantinya anak-anak di dalam kelas sebelum jam istirahat. Itu. Karena itu tadi banyak anak SD yang kesini, jadi yang TK pengen ikut keluar sebelum jam istirahat. Saya kira ibu-ibu nanti setelah ini bisa mempraktekkan di sekolahnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelasnya sendiri-sendiri. Next. Kita lanjut pada
Topik yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita itu guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira ini yang paling bagus itu yang mana toh? Yang mana? Manajer. Oh ya, manajer. Mesti yang itu. Ya. Next. Oh ya, di sini ada contoh videonya. Karena tadi hanya penghukum itu seperti apa, teman itu seperti apa, pemantau seperti apa, kita lihat videonya. Yang pertama penghukum. Silahkan dicermati. Berani. Iya. Nah, ini adegan video tentang posisi kontrol guru penghukum. Itu gurunya tanpa mencari tahu alasan si Darin itu terlambat ya, langsung menghakimi, langsung memberikan hukuman. Itu. Selanjutnya posisi teman. Darin lambat. Sama Bu, ini adegannya sama semua, tapi hanya posisi kontrolnya yang berbeda. Tadi penghukum, sekarang teman. Besti. Ren? Nah, Ren. Aduh. Udah. Tak carikan yang di sini biar tidak geluang-geluang. Ini yang oke. Maaf ya, ini laptopnya yang begitu lemot.
urusan dia kan foto beneran. Nah, kita kira terjadi. Nah, tuh. Nanti aku Nah, sudah jam berapa nih, Nak? Ya Bu, habis saya udah bangunkan saya Bu. Kamu pengen buka. Kamu kenapa? pas saya kira karena saya mulai saya Iya Bu, saya nanya bangun tadi. Jadi berarti saya kencang. Kita pulang ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kenceng lagi ya. Lainnya bikin Saya kebetulan saya harus absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. nah Ya, ini ya posisi kontrol teman. ini ada sini kok Selanjutnya, apa negara bujuni sama. gitu sabar kula Satar. Laptopnya lemot. yang lemot dulu sih jadi pada riset terus lekas menang orang itu tutup sak semuanya udah mending dipotong Sudah ya tadi penghukum. Ya, lah. Ini. Duaret. nah Ren. Naren. Apa? Oh, sebut itu punya rahat aku. Oh kan rahat. Bara satu salah. Apa kamu nggak ngerti ya? selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat-lambat, Nak? Saya punya gini, Kamu senang ya bikin ibu susah? Nanti ini kebun kepala sekolah. Bisa kamu benar-benar menggunakannya. Gimana ini? Kamu bismillah. Kamu kebun kepala sekolah. Terus, sekarang kita harus bisa apa yang kita absen? Ini kamu sudah sering terlambat ya? Belum. Apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan tidak susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Gurunya tidak akan kuat. Ibu bisa jantungan. Maaf sekali. Maaf. Jadi ini ya untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya Jadi sekarang bagaimana nih? Maaf Bu, saya lupa soal. manajer. Mereka dia. Nah, Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana nih? Maaf dulu, saya pasal sosial. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Yang ada di sendiri dan yang tahu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya yakininya Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? kesedia Bu. Bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba ikut dari pemotret hal saya Bu. Baik, kalau dalam muter-muter alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan adalah kamu Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan Baik, jadi Maren akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Maren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren? Saya Ada Tidak ada Bu. terima kasih bersama kami. Ini adalah posisi menjadi manajer ya. Dan yang terakhir manajer tentang menghukum teman, manajer merasa bersalah, pantau. Selamat dulu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus bersekolah dulu Bu. Ya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol guru ya Bu. Sudah ada penayangannya, videonya yang membuat kita semakin paham. Oh, kalau menghukum itu seperti ini, menjadi teman itu seperti ini, menjadi monitor, menjadi pemantau dan pembahasan bersalah dan manajer. Jadi yang paling baik itu kita harus menjadi manajer, tetapi itu dilaksanakan masih sulit, ya sulit. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan menjadi posisi control manager. Semua itu pasti mempunyai dampak ya. Untuk penghukum itu caranya menghadik, menunjuk-nunjuk, berkata pinggang, membentak. Kamu itu, bisa hukuman fisik. Ayo lari, 20 putaran. Nah itu kalau kita sebagai penghukum akan berdampak. Anak menjadi pendendam. Nggih napa mboten? Nggih. Pasti kalau kita hukum pasti dalam ingatannya. Aku dihukum pasti anak itu akan dendam dengan guru. Pasti ingat dan dendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau
mapel tertentu. Pasti kalau dia dihukum, seumpama dihukum budian, pasti anak itu, aku ngasih budian, aku sama mati saja. Pasti seperti itu. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Seperti di video tadi kan, suaranya lembut tapi menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kamu tuh tahu tidak kalau kamu terlambat apa yang akan guru bilang sama kepala sekolah? Nanti kamu kalau di TK, kamu tidak kasihan sama bu guru. Pasti seperti itu. Terus dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Bersalah itu ya, aku tidak mau bu guru ya. Pasti merasa bersalah. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri. Dia itu nanti akan merasa kalau aku ngakoni iki kira-kira salah atau benar, pasti dia akan berpikiran seperti itu. Kalau menjadi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Alah, guru ora tenanan lho kae ini ya, miliknya ora tenanan lho. Membuat siswa tidak mandiri. Apa-apa pasti bergantung dengan gurunya. Kalau kita memposisikan diri menjadi teman, karena apa? Oh, anak orang itu, Bu, ini loh tidak bisa. Padahal kita seharusnya seumpama kita contohnya membukakan snack anak. Yang pertama, kedua kita bisa membantu, tapi selanjutnya kita mengawasi untuk anak melakukan sendiri, biar lama-lama anak bisa melakukan sendiri dan tidak tergantung dengan kita. Next. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nek pemantau gue yukur, mantau, tidak menyalahkan dan tidak menyatakan dirinya menjadi bersalah gitu. Pokoknya intinya hanya memantau. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi seperti kalau di SMP itu kan ada guru BK ya, dia itu memantau juga menjadi pemantau. Jadi sing salah dikei skor, iya ya skor ya skor. Nanti dihitung skornya berapa. Tidak sepenuhnya mandiri dampaknya. Manajer, suara netral. Selanjutnya, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Seperti video yang manajer tadi, gurunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Kenapa kamu kok terlambat? Jadi menanyakan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya kita ke topik selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini pertanyaan. Tadi ada 5 ya. Kira-kira masuk yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira masuk yang mana tadi?
Kesenangan. Sudah kelihatan tenang, hati tenang. Jadi kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Apa gitu? Coba di Pengakuan apa gitu? apa? Penguasa. Apa? Namanya? Penguasaan. Penguasaan. Aku hebat kan? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan. Bosan. Lanjut. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa orang-orang di sini yang paling penting? Pasti berbeda-beda. Ini lanjut saja. Dan yang selanjutnya topik kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menyelesaikan masalah ya. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Guru juga pernah. Validasi kebutuhan. Itu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tentang yang kita utarakan waktu restitusi. Video restitusi. Carikan dulu. Video restitusi. Sebentar ya, karena kemarin itu yang restitusi tak download kok nggak bisa. Iya, coba dulu. Menghasilkan grup yang lalu dan bertanggung jawab. Pada saat grup posisi menurut. Nah, Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan masalah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pola dan data ini berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pertanyaannya begini. Silakan. Silakan. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, sebenarnya masa aku diberikan bilang tidak Pak? Ya aku marah, aku yang bertanya-tanya bukan Pak. Sebenarnya Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? saya mengatakan Eka Pak. Sebenarnya saya tidak dia dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya, tapi saya ingin saja Pak. Saya dengan dirinya, tapi saya tidak tukang putra. Ya wajar ya.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih ke dalam, hanya meminta-minta. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Tidak dulu padahal saya pasti dari dulu. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba bertanya. Tindakan kamu yang dikatakan, tindakan kamu itu tidak juga sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang telah sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin ya Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berpraktik dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dengan waktu juga untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Dan dia bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita tunjukkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi tentang video restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya selesai. Tapi sebelum selesai kita menjawab pertanyaan kita ya, Bu, yang tadi. Ayo kita buka pertanyaan kita. Jawabannya dibuka. Pemberian hukuman dapat didisiplinkan siswa. Setuju apa tidak setuju? Tidak. 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak. Saya setuju. Kalau yang nomor 4 ini sesuai dengan kondisi ya. Demikian ibu-ibu pemaparan saya hari ini. Nanti saya tutup dulu, saya akhiri dulu, dan nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Ibu-ibu, demikian pemaparan dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gamblang dan jelas sekali ya ibu-ibu pemaparan dari Bu Diana Ambarsari tadi. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan pemahaman kita dan bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menuju acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya tak cari sama saya ini rasa apa? Dari sopo sih, saya berikan ya. Terima kasih Ibu-ibu waktu yang diberikan kepada saya. Di sini akan saya tanyakan yaitu, Bu, bagaimana caranya untuk membuat keyakinan ini menjadi terlaksana?
Langsung jawab saja ya. Nambah yang jawab. Oke, langsung dijawab dulu satu-satu langsung jawab. Keyakinan tadi dibuat oleh kita bersama. Jadi kita bersama anak-anak membuat kesepakatan dan meyakinkan anak-anak untuk melaksanakannya. Oke, bagaimana kalau ada yang tidak melaksanakan? Kita bersepakat dengan anak-anak yang lain. Kita sepakat dengan anak lain untuk mengingatkan temannya. Begini, seumpama ada anak yang tidak membuang sampah pada temannya, berarti temannya nanti berkewajiban untuk mengingatkan. Jadi setiap apapun yang menjadi keyakinan kelas kita, semua warga kelas harus bertanggung jawab dan melaksanakannya. Seandainya ada anggota yang tidak melaksanakan, berarti anggota yang lain pasti akan berusaha mengingatkan. Seperti itu. Dan jadi nanti lama-lama kalau diingatkan temannya, pasti yang melanggar itu akan bagaimana ya? Pasti anak itu akan terbiasa. Oh, aku ngkun nek tak buang sembarangan, aku ngkun diilik nikahi. Seperti itu. Ngaten Bu, kalau untuk TK. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ya, langsung saya jawab ya. Guru memainkan peran sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah. Guru juga sebagai model perilaku positif. Jadi guru itu di sekolah menjadi sentralnya dan menjadi modelnya. Seumpama anak-anak disuruh untuk berperilaku positif, tetapi gurunya tidak. Gurunya tidak memakai seragam, seumpamanya ya. Terus anak-anak disuruh memakai seragam. Apakah itu akan mau anak-anak? Nah, karena gurunya tidak memakai topi seumpama waktu upacara. Nah, anak-anak disuruh memakai lah. Ibu guru aja tidak memakai, kenapa menyuruh saya? Nah, biasanya anak-anak itu memerlukan contoh. Nah, guru itu menjadi contoh atau teladan bagi anak. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, Ya, monggo selanjutnya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya Bu, mengapa budaya positif di sekolah penting? nanti. Budaya positif di sekolah penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta gurunya. Dan itu mengapa budaya positif sangat penting di sekolah. Selanjutnya, Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Izin bertanya ya, Bu. Sini yang saya mau tanyakan, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, Bu? monggo. Betul sekali. Pasti dalam membuat menciptakan budaya positif itu tidak mudah, pasti ada tantangannya. Ya, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas di sekolah yang beragam.
Pasti di sekolah itu komunitas kita tidak sama ya, pasti berbeda-beda. Itu yang menjadi masalah atau tantangan untuk kita. Selain itu, perubahan budaya memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak, yang bisa jadi sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif. Ngoten, Bu. Apakah ada yang lain? Sampun kemudian sepertinya langsung ditutup saja. Ya. Oke. Ya demikian Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah cukup ya Ibu-ibu, sudah paham. Nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan japri saja kebudianan ya. Jadi ini acara sudah selesai ya Ibu. Ya, sudah. Atas kehadiran dan waktu yang diluangkan oleh ibu-ibu semua, saya mewakili Bu Diana Ambarsari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Acara saya akhiri, banyak kesalahan dan banyak kilapnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nggih Bu, nama saya Puryani dari TK Cempaka Ngelo Jatiroto Wonogiri. Terima kasih dengan adanya diseminasi budaya positif ini, saya jadi tahu dan saya akan melaksanakan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Perkenalkan saya Larjianti dari TK Kamboja 1 Unduran, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Oke, terima kasih Budi atas materi yang sudah diberikan dan terima kasih banyak dengan adanya diseminasi budaya positif ini. Saya jadi tahu tentang cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih semua. Perkenalkan, saya Niswarni dari TK Aster Cangkring. Terima kasih materi yang diberikan kepada Budian tadi. Terima kasih dengan adanya diseminasi ini saya jadi tahu tentang macam-macam posisi kontrol guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainanda Salsabila dari TK Sri Rezeki Desa Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Terima kasih dengan adanya diseminasi ini saya menjadi tahu bagaimana cara membuat keyakinan di dalam kelas. Terima kasih.